Kali ini kita bakal ngomongin seorang tokoh dari abad ke-15, tapi pengaruhnya itu masih kerasa banget loh sampai sekarang, bahkan dengan cara yang mungkin nggak pernah Anda duga. Untuk mulai, coba deh lihat satu angka yang bikin kaget ini. 44%. Ya, 44%. Angka ini tuh bukan data sejarah, bukan. Ini data ekonomi modern dari Surabaya. Ini adalah kenaikan pendapatan rata-rata para pedagang di sekitar makam Sunan Ampel hari ini. Luar biasa kan? Warisan dari seorang wali yang hidup 600 tahun lalu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang tokoh spiritual dari ratusan tahun lalu bisa jadi pusat ekonomi yang hidup banget di zaman sekarang? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari warisannya, terus kita kenalan sama misinya, kita bedah filosofi Moh Limonya yang terkenal itu, kita lihat strateginya yang jenius banget, dan akhirnya gimana dia ikut ngebangun sebuah kerajaan baru. Oke, kita masuk bagian pertama, warisan 600 tahun. Jadi gini, untuk ngertiin kenapa dampaknya bisa sampai ke ekonomi modern, ya kita harus balik dulu ke akarnya kan? Mari kita bongkar warisan yang udah bertahan selama 6 abad ini dan cari tahu siapa sih sebenarnya sosok di baliknya. Lanjut ke bagian kedua, sang pangeran dan misinya. Jadi siapa sih Raden Rahmat ini? Jauh sebelum dikenal sebagai Sunan Ampel, dia adalah seorang pangeran yang lahir tahun 1401 di Champa. Itu kerajaan kuno di daerah Vietnam modern. Dia bukan sembarang pendakwah. Dia datang ke Jawa dengan sebuah misi yang sangat-sangat spesifik. Nah, ini yang menarik banget. Dia itu datang bukan tanpa sebab. Dia diundang langsung sama Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, yang waktu itu lagi pusing 7 keliling ngelihat moral para bangsawan dan rakyatnya ancur-ancuran. Judi, mabuk-mabukan, pesta pora di mana-mana. Raden Rahmat datang sebagai problem solver. Bagian ketiga, filosofi Moh Limo. Terus gimana caranya dia ngeberesin krisis moral ini? Kerennya bukan dengan paksaan atau kekerasan, tapi dengan sebuah kerangka moral yang super simple, gampang diingat, tapi nancep banget. Namanya Moh Limo. Ini dia nih, 5 pilar ajarannya, yang artinya 5 penolakan. Moh itu kan dalam bahasa Jawa artinya nggak mau. Jadi ya simpel aja, moh main nggak mau judi, moh ngombe nggak mau mabuk, moh madon nggak mau berzinah, moh madat nggak mau pakai candu atau narkoba, dan moh maling nggak mau nyuri. Ini tuh bener-bener resep jitu buat benerin masyarakat yang lagi sakit. Tepat sasaran banget. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, ahli strategi ulung. Tapi kan gini, filosofi sekeren apapun, kalau nggak ada strategi yang pas buat nyebarinnya, ya percuma kan? Nah, disinilah kejeniusan Sunan Ampel kelihatan banget. Dia sadar betul, buat ngubah masyarakat itu butuh lebih dari sekedar ceramah. Coba ya lihat, pendekatannya itu komprehensif banget. Dia bangun lembaga pendidikan, pesantren Ampel Denta, buat nyetak pemimpin-pemimpin baru. Terus dia bangun koneksi lewat pernikahan strategis. Dia bahkan ngelakuin semacam rebranding wilayah. Sungai Brantas diganti namanya jadi Kali Emas biar pedagang pada datang. Dan yang paling penting, dia bikin Islam itu nyambung sama budaya lokal. Nah, dari semua strateginya itu, ada satu yang benar-benar jadi kunci suksesnya. Kemampuannya buat menerjemahkan ajaran baru ke dalam budaya dan bahasa yang udah ada. Slide ini nunjukin metodenya dengan jelas banget. Daripada pakai kata sholat yang mungkin asing, dia pakai sembahyang, kata yang udah familiar buat orang Jawa dari kata sembah dan hyang. Musola diganti jadi langgar, yang kedengerannya mirip sama sanggar, tempat ibadah yang udah ada. Jenius kan? Dia nggak ngeganti total, tapi ngejembatanin. Tapi, ini bukan berarti dia nerima semua budaya lokal mentah-mentah loh. Ada nih debat yang terkenal banget antara Sunan Ampel sama Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga itu lebih fleksibel, Sunan Ampel lebih hati-hati. Dia takut ajarannya jadi nggak murni lagi. Ini nunjukin kalau dia itu pemikir yang dalam, yang punya prinsip kuat. Bagian kelima, membentuk kerajaan baru. Nah, kalau filosofi yang kuat digabungin sama strategi yang cerdas, hasilnya apa? Pengaruh. Dan pengaruh yang udah segede itu, ujung-ujungnya jadi kekuatan politik. Inilah puncak dari kerja keras Sunan Ampel. Jadi, ini dia poin kuncinya. Sunan Ampel itu bukan cuma guru agama. Dia itu arsitek negara, seorang kingmaker. Dia adalah otak di balik berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Timeline ini nunjukin kalau semua langkahnya itu terencana rapi banget. Dia datang tahun 1443, langsung bikin pusat kaderisasi. Beberapa dekade kemudian, tahun 1475, dia nunjuk muridnya sendiri jadi sultan. Terus, dia ikut bangun Masjid Agung Demak sebagai jantung spiritual kerajaan.
Ini semua bukan kebetulan, ini adalah bagian dari sebuah rencana besar. Dan sekarang, kita balik lagi ke warisan fisiknya. Kutipan ini benar-benar nangkap esensi dari Masjid Agung Demak. Arsitekturnya itu ya cerminan dari seluruh metode dakwahnya, campuran yang harmonis antara ajaran baru sama kearifan lokal. Bangunan masjid ini tuh kayak ringkasan fisik dari semua kerja kerasnya. Kompleksnya punya 5 gerbang yang lambangin 5 rukun Islam. Arsitekturnya sendiri ngegabungin gaya Jawa kuno, Arab, bahkan Hindu-Buddha. Strateginya yang brilian itu seolah-olah terukir abadi di batu dan kayu, jadi bukti nyata. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal kita kan, gimana ceritanya seorang wali dari abad ke-15 bisa jadi mesin ekonomi modern? Jawabannya, ya ada di visi strategisnya, adaptasi budayanya yang cerdas, dan fokusnya pada pendidikan. Kisah Sunan Ampel ini bikin kita mikir ya, warisan kayak apa sih yang lagi kita bangun sekarang? Dan apakah gagasan-gagasan kita punya kekuatan buat bertahan dan ngasih dampak sampai 600 tahun ke depan?